Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sehat selalu anak-anak. Mari kita kembali mengikuti pembelajaran IPA masih dalam bab 1, objek IPA dan pengamatannya. Hari ini kita akan mengulas materi mengenai pengukuran. Yang di bab ini, kegiatan pengukuran sangat membantu sekali dalam proses observasi atau pengamatan objek IPA. Oke, kita lanjut saja bahwa pengukuran itu merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Misalnya kita melakukan kegiatan pengukuran panjang meja dengan pensil atau dengan penggaris. Nah, jadi panjang meja itu dibandingkan ukurannya memakai pensil atau memakai penggaris. Itulah yang disebut dengan pengukuran. Dalam kegiatan tersebut, artinya kita membandingkan panjang meja dengan panjang pensil atau penggaris. Sesuatu yang dapat diukur, dalam hal ini panjang meja, dan dapat dinyatakan dengan angka, itulah yang disebut dengan besaran. Sedangkan pembanding, dalam hal ini pensil dan penggaris dalam suatu pengukuran, disebut satuan. Contohnya ini kegiatannya meja diukur dengan pensil ya sebagai satuannya. Nanti mungkin ketemu berapa 3 satuan pensil atau 4 satuan pensil begitu. Tapi misalnya dengan penggaris nanti akan di skalanya itu terlihat ukurannya. Baik, dalam satuan anak-anak, ada yang disebut dengan satuan tidak baku, yaitu satuan yang digunakan untuk melakukan pengukuran dengan hasil yang tidak sama untuk orang yang berlainan. Contoh, misalnya mengukur meja memakai jengkal, si A yang mengukur meja dengan jengkal dan si B juga mengukur dengan jengkal, nanti hasilnya akan berbeda karena alatnya tidak baku, ya. Atau mengukur jarak dengan kaki, dengan depa, hasta, dan sebagainya. Ada misalnya mengukur materi, misalnya cairan dengan ukuran pakai alat ukur gelas atau sendok. Nah, besar kecilnya gelas, sendok di tempat lain itu akan berbeda. Ini yang disebut dengan satuan tidak baku. Sedangkan satuan baku adalah satuan yang digunakan untuk melakukan pengukuran dengan hasil yang sama akan tetap untuk semua orang. Jadi dimanapun kalau memakai satuan baku hasilnya sama. Nah, satuan yang digunakan itu misalnya kilometer, meter, sentimeter, kemudian untuk masanya kilogram, gram, kalau volume liter, mililiter, dan seterusnya. Ya. Tadi kita sudah sedikit menyinggung tentang besaran. Besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Ya, misalnya tadi panjang meja itu adalah besaran. Karena apa? Karena dapat diukur, dinyatakan dengan angka. Ya. Macamnya ada besaran pokok dan besaran turunan. Ya, ini contoh besaran pokok itu ada panjang, ada massa, ada waktu, ada suhu, kuat arus, jumlah molekul, intensitas cahaya. Lalu pengertiannya apa? Besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan bersifat mandiri. Nah, ini bersifat mandiri, bukan turunan dari besaran lain.
Berbeda dengan contoh besaran di bawah ini. Misalnya besaran turunan di situ contohnya kecepatan. Untuk mengukur kecepatan kita memerlukan dua besaran, yaitu besaran panjang dengan satuan meter dan besaran waktu dengan satuan sekon. Nah, kalau suatu besaran memerlukan lebih dari satu besaran, itulah yang disebut dengan besaran turunan. Contoh lagi misalnya panjang meja itu merupakan besaran pokok. Tapi kalau sudah luas meja itu merupakan besaran turunan karena sudah mengaitkan lebih dari satu besaran, yaitu tadi memakai perkalian panjang dan lebar. Nah, contohnya seperti itu. Contoh lain ya silakan. Besaran turunan adalah daya, energi, tekanan, muatan listrik dan seterusnya. Oke, yang ketidak kalah penting anak-anak bahwa dalam mengukur suatu objek kita harus benar caranya. Kalau tidak benar itu nanti akan menyebabkan kesalahan pengukuran. Benda yang akan diukur itu kita ukur dengan posisi mata pengukur harus melihat tegak lurus terhadap skala ketika membaca skala di mistar misalnya. Jadi tidak boleh dari arah samping serong kanan ataupun serong kiri. Seperti dicontohkan itu, kalau pengamat mengukurnya agak serong ke kiri ketemu 21,6 cm, salah. Kalau ke sebelah kanan, agak ke kanan begitu melihatnya menemukan ukuran 21,8 cm, itu juga salah. Nah, yang betul adalah pas posisi mata tegak lurus terhadap skala yang ada di mistar. Ini cara mengukur yang benar. Oke, kemudian ada beberapa pengukuran yang memakai alat. Ini misalnya pakai mistar, pengukuran panjang pakai mistar. Nah, caranya sebenarnya kalian sudah bisa semua. Misalnya ada benda diukur ya. Kalau dari posisi 0 di situ ada 0, 1, 2, ujung benda terakhir yang X aksen itu pada posisi 2,5 ya, 2,5 cm. Maka ukurannya benda itu adalah 2,5 cm. Tapi kalau benda itu diukur di angka acak, misalnya itu di angka 4 dan terakhir di angka 7, agak lebih sedikit. Nah, itu caranya menghitung yang di angka terakhir itu berapa? Di angka terakhir itu 7 ya. Kemudian kelebihannya setengah. Jadi 7 ditambah setengahnya. Nah, itu menjadi 7,5. Kemudian di situ di angka awal ada 4. Ada angka 4. Maka angka skala terakhir dikurangi 4 tersebut, sehingga benda tersebut mempunyai ukuran panjang 3,5 cm. Begitu ya, kita lanjutkan. Misalnya lagi ada pengukuran. Nah, pengukuran panjang ada yang memakai alat yang ini lebih teliti, itu digunakan mengukur dengan alat jangka sorong ya, mengukur dengan alat jangka sorong ya. Alat jangka sorong ini biasanya untuk mengukur diameter, baik misalnya cincin ataupun mungkin dalamnya pipa. Nah, kalau kamu perhatikan itu ada bulatan hitam, itu benda yang akan diukur. Kemudian ada angka 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini merupakan skala utama atau skala tetap. Biasanya dalam satuan cm. Di bawahnya ada rahang yang bisa digeser-geser yang menunjukkan skala. Juga itu dimulai dari 0 dan seterusnya. Nah, ini merupakan skala Nonius. Ya, skala Nonius.
istilahnya kelebihan pengukuran ketelitiannya. Ya, bagaimana caranya mengukur dengan jangka sorong? Ya, misalnya di situ ada benda yang sudah diukur, dijepit ya, dijepit, kemudian pada skala utama itu terlihat angka 2, skalanya angka 2 lebih tapi belum sampai 3. Nah, pedomannya adalah di rahang kecil yang bisa digeser di skala nonius itu 0. Nah, di nolnya itu pada tepat angka berapa? Ternyata di angka 2,4. Nah, 2,4 itu skala utamanya. Lalu untuk ketelitiannya, perhatikan di sini, di rahang geser ini untuk menentukan skala nonius itu kamu cari garis skala yang garis di utama dan garis di skala nonius itu berimpit pas, sangat berimpit pas. Nah, ternyata di situ ditunjukkan angkanya adalah 0,07. Sehingga pengukuran dari diameter cincin itu misalnya ketemunya adalah skala utama ditambah skala nonius menjadi 2,47 cm. Jadi dijumlah. Itu mengukur dengan jangka sorong. Ini biasanya dipakai di teknisi atau bengkel itu ya. Nah, alat yang lain ini ada yang disebut dengan micrometer scope. Nah, ini memiliki ketelitian lagi nih ya, ketelitiannya 0,01 mm atau 0,001 cm. Micrometer scope ini ya, ini gambarnya dapat digunakan untuk mengukur benda yang punya ukuran kecil dan tipis, misalnya untuk mengukur ketebalan kertas, ketebalan plat aluminium misalnya, atau diameter kawat, atau kendaraan yang punya onderdilnya itu berukuran kecil. Tuh. Ya. Caranya sama, itu di skala utama itu ada angka-angka, kemudian di skala putar itu juga ada angka ketelitiannya. Nah, nanti silinder bergerigi itu bisa digerakkan sampai nanti menjepit bendanya pada rahang putar. Nah, kemudian di skala utama akan menunjukkan angka berapa di situ. Kemudian dijumlah di skala putar, di situ juga ada angka. Tapi perhatikan, itu ada garis yang skalanya berimpit dengan skala utama. Itulah angka noniusnya yang nanti bisa dijumlah. Nah, caranya seperti itu. Kemudian untuk mengukur massa benda itu kita menggunakan misalnya dajin, yaitu yang di pasar itu ya, timbangan, kemudian ada timbangan emas yang punya 2 lengan itu, atau neraca digital yang langsung keluar ukurannya. Nah, timbangan-timbangan tersebut digunakan untuk mengukur massa benda. Prinsip kerjanya adalah keseimbangan kedua lengan. Ya, yaitu keseimbangan antara massa benda yang diukur dengan anak timbangan yang digunakan. Nah, kalau dalam dunia pendidikan kita misalnya ada pertemuan praktek begitu, kita akan bisa praktek mengukur massa benda dengan neraca Hauss 3 lengan atau 2 lengan. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Pengukuran lain yaitu menggunakan jenis alat ukur yang disebut jam. Nah, anak-anak sudah paham jam ya, untuk mengukur waktu. Ini ada macamnya, jam analog, jam digital, jam dinding, jam atom, jam matahari, dan ini yang paling populer adalah stopwatch. Ya, dari alat tersebut stopwatch yang paling memiliki ketelitian cukup baik, yaitu 0,1 sekon. Ya, tiba ini tugas rumah ya anak-anak.
tugas rumahnya ini. Coba tugas yang pertama, lakukan 3 pengukuran benda-benda di rumahmu dengan alat ukur yang tidak baku, sehingga nanti menghasilkan satuan tidak baku. Jadi silahkan ambil 3 benda diukur dengan satuan tidak baku. Kemarin tadi awal sudah diterangkan satuan tidak baku, contohnya ada hasta, ada jengkal, ya, ada yang sendok tadi. Silahkan kamu amati benda di rumah 3, kemudian hasilnya difoto atau mungkin proses mengukurnya itu di video boleh. Yang kedua, lakukan 3 pengukuran benda-benda di rumah dengan satuan baku. Hasilnya difoto atau di video, ya, contohnya misalnya kamu mengukur buku dengan penggaris, ya, itu merupakan pengukuran dengan satuan baku. Kemudian tugas ke B, ya, tugas B ini di atas kamu perhatikan, itu merupakan hasil dari pembacaan alat ukur jangka sorong. Ini dicontohkan itu. Berapa skala utamanya? Ya, ini saya beri gambaran. Di situ ada, pada skala utama ada angka 7 dan 8. Ini berarti menunjukkan dalam ukuran sentimeter, ya. Jadi 7 ke 8 itu 1, dianggap 1 satuan, tetapi antara 7 dan 8 itu ada skala, ada 10. Nah, ada garis skala 10. Sekarang perhatikan angka di bawahnya, ada 0, 5, dan 10. Nah, ini merupakan skala Nonius. Cara membacanya di situ, berapa skala utamanya misalnya, ya. Nah, kita lihat angka 7 dan angka 8 yang di skala utama. Di garis 0, skala 0, itu belum sampai mencapai angka 7 garisnya. Nah, belum sampai di garis 7. Nah, berarti di 0 itu pada skala utamanya menunjuk angka berapa? Itu nanti untuk menjawab soal yang A. Kemudian berapa skala nonisnya? Untuk mencari skala nonisnya, kamu perhatikan angka 0, 5, 10 pada garis skala utama dan skala nonis yang berimpit. Jadi garis atas dan bawah yang paling berimpit itu pada angka berapa? Nah, itu ketemu skala nonisnya. Kemudian nanti dihitung hasil pengukuran jangka sorong tersebut dengan menjumlahkan skala utama dan skala nonius. Lanjutnya, tugas C, pengukuran tebal batang terlihat seperti gambar di samping. Nah, ya kalau di samping boleh. Ini di atasnya, ya. Berapa skala utamanya? Nah, itu ada benda yang sudah dijepit, kemudian menunjukkan skala di situ pada skala utama 0 sampai 4. Nah, yang kamu lihat adalah skala terakhir sampai 4 itu. 4, kemudian ada skala sisa. Nah, itu menunjukkan skala utamanya. Sedangkan skala noniusnya itu pada angka 0 sampai 45. Nah, ini ketelitiannya. Jadi kalau di sini nanti skala noniusnya silahkan perhatikan garis utama dan nonius yang berimpit. Itu terlihat pada angka setelah 45 itu. Garis di atasnya. Nah, angka di situ angka berapa? Nanti dikalikan 0,01 berapa, kemudian dijumlah dengan skala utama. Ketemu hasil pengukuran dengan mikrometer tersebut. Oke, materi pengukuran selesai. Ini nanti kamu menguji kompetensi kamu dengan menjawab tes formatif dan juga sebagai tes ulangan harian kedua ini, ya. Silahkan diklik
ya. Kemudian kamu tulis namamu, kelas, dan nomor absen, kemudian dijawab pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Tuh. Oke anak-anak, jangan lupa untuk kehadiran tanda hadir kamu dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Tulis nama, kelas, dan nomor absen atau mungkin pertanyaan kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan ini yang penting, bahwa dalam pembelajaran pandemi kalian tetap menjalankan protokol kesehatan 4M. Apa itu? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.